Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD 3B, siap, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang sifat benda padat, cair, dan gas. Melalui percobaan ini, kalian akan mengetahui sifat dari benda padat, cair, dan gas. Nah, sebelum melakukan percobaan, siapkan terlebih dahulu ya bahan-bahannya. Insya Allah untuk bahan-bahannya tersedia di rumah masing-masing. Bahan-bahannya mudah. Nah, bahan-bahannya yang pertama adalah ada gelas, mangkok, piring. Nah, untuk piring, mangkok, dan gelas diusahakan yang transparan ya, untuk memudahkan proses pengamatan nanti. Lalu bahan selanjutnya adalah kertas, bisa kertas HVS, kertas buku atau yang lainnya. Ada pensil, dan juga boleh benda yang lainnya ya. Selanjutnya ada plastik. Ada plastik bening dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Ada yang besar dan ada yang kecil dan ukurannya panjang. Nah, selanjutnya ada corong dan ada air sirup. Ya, ada air sirup. Ini air yang telah dicampur dengan sirup. Air ini maksudnya adalah air yang berwarna ya. Nah, jadi boleh menggunakan bahan yang lainnya, misalnya dengan pewarna makanan, atau boleh juga dengan teh, dan juga bahan yang lainnya. Kenapa berwarna? Karena untuk memudahkan pengamatan nantinya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan percobaan, coba kita kategorikan dulu atau kelompokkan dulu mana yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Ayo, mana saja yang termasuk benda padat? Ini ya, betul. Ada gelas, mangkok, ada piring, corong juga benda padat ya, pensil, kertas, ada plastik, dan juga botol. Termasuk juga meja yang ibu gunakan, ini juga adalah benda padat. Nah, selanjutnya benda cair. Mana di sini yang termasuk benda cair? Ya, ini termasuk benda cair. Air sirup yang ada di dalam botol ini adalah benda cair. Lalu selanjutnya benda gas. Apakah di sini ada benda gas? Coba kalian lakukan ini. Kalian bisa menggunakan kertas ini sebagai kipas. Nah, apa yang kalian rasakan? Dingin ya, sejuk ya. Mengapa? Karena ada angin ya, ada udara yang bergerak. Dan udara itu atau benda gas tidak terlihat tapi bisa dirasakan, seperti yang kita rasakan ini. Percobaan yang pertama, percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Yang perlu disiapkan adalah piring, kita susun ya, piring, mangkok, dan gelas. Ya. Nah, selanjutnya adalah pensil dan juga kertas. Yang akan kita lakukan adalah pertama kita ambil pensil. Nah, kita amati dulu bagaimana bentuk dan ukuran pensil ya.
Kalau kita bandingkan ukurannya dengan kertas, pensil ukurannya sebesar ini, setengah dari kertas ini. Nah, sekarang jika sudah diamati pensilnya, kita simpan pensil ini di dalam gelas. Nah, setelah disimpan di dalam gelas, kita amati apakah bentuk dan ukuran pensil berubah. Bentuk dan ukuran pensil tetap tetap sama, tidak berubah. Sekarang kita pindahkan ke dalam mangkok. Kita amati lagi. Bagaimana bentuk dan ukuran pensil? Apakah berubah? Bentuknya masih tetap pensil dan ukurannya pun tetap sama ya, tidak berubah, tidak menjadi pendek ataupun tidak menjadi lebih panjang. Nah, sekarang kita simpan pensil ini di dalam piring. Bagaimana? Apakah bentuk dan ukurannya berubah? Bentuknya tetap pensil ya. Dan ukurannya bagaimana? Ukurannya pun tetap sama. Nah, sekarang kita ambil kertasnya. Kertasnya berbentuk persegi panjang dan ukurannya sebesar ini. Nah, sekarang kita akan simpan kertas ini di atas piring. Kita lihat. Ini piringnya ya. Apakah bentuknya berubah? Tidak ya, bentuknya tetap persegi panjang. Ukurannya pun tetap sama. Bagaimana jika dipindahkan ke atas mangkok? Bentuknya tetap persegi panjang. Ukurannya pun tetap sama. Lalu kita pindahkan ke atas gelas. Bagaimana bentuknya? Bentuknya tetap sama, persegi panjang, dan ukurannya pun tetap sama. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jadi, benda padat memiliki sifat bentuknya tidak berubah atau tetap meskipun dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda. Dan selain itu juga volumenya tetap. Tidak ada perubahan ukuran pada benda padat ya ketika dipindahkan atau dimasukkan ke dalam wadah yang bentuknya berbeda. Tadi ketika pensil dan kertas dimasukkan ke gelas, mangkok, dan piring, bentuknya tidak berubah. Volumenya juga tidak berubah. Percobaan selanjutnya adalah percobaan tentang sifat benda cair. Bahan yang diperlukan adalah piring, mangkok, gelas, air sirup, dan juga corong ya. Nah, pertama-tama nanti kalian membuat dulu air yang berwarna ini. Kalau sudah dimasukkan ke dalam sebuah tempat, bisa botol, teko, atau yang lainnya. Nah, sekarang kita akan tuangkan air ini ke dalam gelas. Air sirup atau air berwarna yang kalian buat dari pewarna makanan atau yang lainnya, gelas, mangkok, piring, dan juga corong.
Nah, pertama, coba perhatikan air yang ada di dalam botol. Bagaimana bentuknya? Bentuknya menyerupai botol ya. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan air yang ada dalam botol ini ke dalam gelas. Air dapat mengalir ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini adalah salah satu juga sifat dari benda cair. Nah, kalian hati-hati ya menuangkannya. Nah, setelah dipindahkan ke gelas, bagaimana bentuk air ini? Bentuknya berubah menjadi seperti gelas ya, menyerupai gelas. Nah, untuk percobaan sifat benda cair ini, kita akan amati perubahan dari air yang kita pindahkan dari gelas ke mangkok ke piring. Bagaimana bentuk dan volumenya, apakah berubah atau tidak. Sekarang kita pindahkan air yang ada di dalam gelas ini ke dalam piring. Tuangkan dengan hati-hati ya. Nah, coba amati bagaimana bentuk dari air yang tadi ada di dalam gelas ke piring ini. Bagaimana bentuk air sirupnya? Bentuknya menyerupai piring ya. Bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang kita coba pindahkan lagi air yang ada di dalam piring ini ke dalam mangkok. Tuang dengan hati-hati ya. Nah, sekarang amati bagaimana bentuk dari air sirup ini. Bentuknya menyerupai mangkuk ya, mengikuti bentuk wadahnya. Nah, lalu bagaimana volumenya, ukurannya? Kita akan buktikan. Tadi airnya dalam gelas, dipindahkan ke piring. Sekarang dipindahkan ke mangkok. Nah, sekarang kita coba pindahkan kembali ya ke gelas. Apakah volumenya berubah? Tuangkan dengan hati-hati ya. Nah, sekarang kita tuangkan air yang ada di dalam mangkok ini kembali ke dalam gelas ya. Simpan corongnya di atas gelas. Lalu kita tuangkan air yang ada di dalam mangkok ini ke dalam gelas. Tuangkan dengan hati-hati. Nah, bagaimana dengan bentuknya? Bentuknya kembali seperti gelas ya, karena menyerupai bentuk wadahnya. Nah, lalu untuk besarnya airnya, banyak airnya atau volumenya sama seperti tadi ketika dituangkan dari botol ke dalam gelas. Jadi tidak berubah ya. Jadi airnya berubah bentuk ketika dipindahkan ke wadah yang berbeda, tetapi untuk volumenya tetap sama ya. Nah, itu dia percobaan untuk benda cair. Sebelum lanjut ke percobaan selanjutnya, jika di tempat kalian melakukan percobaan itu basah atau kotor, kalian bersihkan dulu ya. Nah, alhamdulillah sudah bersih. Nah, sekarang bahan yang diperlukan adalah plastik ya, plastik bening atau kresek juga boleh ya. Dan yang penting adalah minimal ada 2 ukuran yang berbeda. Boleh juga menggunakan balon. Nah, sekarang kita akan coba tiup ya.
plastik bening yang ini yang pertama. Kita tiup. Sudah Ibu tiup. Kita mengangkatnya. Lihat, ada udara di dalamnya. Nah, udaranya masuk ke dalam plastik. Nah, kita tahu ya. Jika kalian kesulitan, boleh meminta bantuan pada orang tua atau saudara di rumah. Jangan lupa ucapkan tolong ya, dan akhiri dengan terima kasih. Nah, sudah dikali. Yang kedua, plastik yang bentuknya seperti ini ya. Ini plastik es. Kita tiup. Lalu kita ikat kembali. Sama seperti yang pertama. Coba perhatikan perbedaannya. Ketika Ibu tiup, plastik yang besar ini ukurannya pun sama ya, besar. Artinya udaranya itu yang di dalamnya adalah sebesar plastik ini dan menempati ruang, menekan ke segala arah. Nah, jika kalian tekan-tekan, nah, ketika ditekan satu sisi yang lain itu semakin besar ya. Jadi udaranya menekan segala arah. Nah, kalian bisa coba ya. Benda padat salah satunya memiliki sifat atau memiliki ciri dapat digenggam ya, seperti tadi pensil dapat digenggam. Nah, bagaimana dengan benda cair? Apakah benda cair dapat digenggam? Coba kalian lakukan. Apakah benda ini bisa digenggam? Apakah air bisa digenggam? Tidak bisa digenggam ya. Bagaimana dengan benda gas? Apakah benda gas dapat digenggam? Yang ada di sekitar Ibu ini adalah udara. Apakah udara dapat digenggam? Tidak bisa ya. Nah, kecuali benda gas yang sudah dimasukkan ke dalam benda padat, misalnya balon atau plastik seperti ini. Nah, itu dia percobaan tentang sifat benda padat, cair, dan gas. Setelah kalian melakukan percobaan ini atau pengamatan ini, kalian tuliskan pada worksheet yang telah disediakan ya. Kalian tuliskan mulai dari alat dan bahan, lalu bagaimana langkahnya, langkah kegiatannya seperti yang tadi sudah Ibu lakukan, lalu dituliskan juga kesimpulannya. Ya. Selamat melakukan percobaan di rumah ya. Nah, untuk menutup kegiatan percobaan ini, Ibu akan bernyanyi tentang wujud benda yang dinyanyikan dengan lagu Balonku. Kalian pasti sudah hafal kan lagu Balonku? Baik, Ibu akan nyanyikan lagu tentang wujud benda. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Benda padat tidak berubah jika dimasukkan wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Nah, itu dia Ibu akhiri dengan lagu tentang wujud benda. Sekian kegiatan kita untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.